Anugerah tertinggi yang terletak pada akal manusia yang memiliki beberapa fungsi dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Di antara fungsinya adalah media untuk mengetahui hakikat sesuatu, media petunjuk untuk berusaha, bercocok tanam dan berdagang, media untuk mengetahui berbagai bahasa, media untuk menemukan hal-hal yang bermanfaat dalam perut bumi, media untuk menundukkan dan mengatur alam semesta, dan media yang dapat membedakan mana yang bermanfaat dan berbahaya bagi kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sanjungan kedua manusia terletak dalam kalimat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan pemberian Allah terhadap manusia dalam hal transportasi darat dan laut. Ibnu Abbas sebagaimana dikutip Ar-Razi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membawa manusia untuk melintasi daratan dan dengan berbagai transportasi seperti kuda, keledai, dan unta. Sedangkan di lautan Allah Subhanahu wa taala membawa manusia mengarunginya dengan perahu dan kapal. Bahkan pada masa yang sekarang, manusia dapat menggunakan kereta api, kapal laut, dan pesawat sebagai alat transportasi. Kalimat di atas menegaskan informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan mamalia tersebut kepada manusia agar dapat dijadikan sebagai alat transportasi, alat perang. Begitu juga air dan laut ditundukkan Allah Subhanahu wa taala agar dapat dijadikan transportasi dan lahan penghasilan. Kata selanjutnya adalah warazaqnahum minat thayyibat, yang artinya kalimat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang baik kepada manusia, baik berupa makanan, minuman, pakaian maupun kesenangan. Menurut Ar-Razi, makanan pokok manusia terdiri dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak semua dikonsumsi manusia, akan tetapi manusia memilih dan memilah jenis yang paling baik dari keduanya setelah mencapai masa layak konsumsi. Ayat tersebut sejalan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, bahkan ayat ini menyempurnakan ayat di atas dengan menambah kata halal sebagai bentuk penjagaan terhadap kesehatan rohani, sedangkan kata thayyib sebagai bentuk penjagaan terhadap kesehatan jasmani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah hal yang halal yang lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dengan demikian, manusia diperintahkan untuk memperhatikan kelayakan makanan kaitannya dengan kesehatan. Manusia juga diperintahkan memperhatikan status makanan tersebut kaitannya dengan hukum. Ayat selanjutnya, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sedangkan kalimat ini kadang dianggap sebagai kesimpulan dari 3 keistimewaan sebelumnya. Namun menurut Alusi, kalimat pertama menginformasikan tentang kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai sarana. Sedangkan kalimat terakhir menginformasikan tentang keunggulan manusia karena dapat berusaha mencari keselamatan dan kedudukan dengan menggunakan sarana-sarana kemuliaan yang telah diberikan kepadanya, sehingga manusia dapat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dan menjauhkan dari segala bentuk penyembahan terhadap selainnya. Baik, mmm, sebegitu penjabaran dari kami kelas D. Selanjutnya akan saya, serahkan kepada kelas C untuk materi berikutnya. Oke, baik. Saya share screen dulu ya sebentar. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Al-Quran. Sistem HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama pula. Satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia yang lain hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Al-Quran juga menjelaskan 150 ayat tentang ciptaan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Beberapa bentuk hak asasi manusia yaitu diantaranya yang pertama hak hidup. Setiap manusia berhak untuk hidup yang layak, aman, damai, dan bahagia di muka bumi. Hak hidup adalah hak yang paling utama dalam Islam bagi manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Artinya, katakanlah Muhammad, kemarilah aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Tuhanmu berfirman, kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu dia perintahkan kepadamu, agar kamu mengerti. Hak hidup merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan Allah terhadap hak ini bisa dilihat melalui beberapa ketentuan yang sangat menjunjung tinggi darah dan nyawa seseorang, seperti melarang membunuh dan ketentuan qisas dan bunuh diri. Yang kedua, hak persamaan. Pesan yang disampaikan dalam hak persamaan adalah bahwa setiap orang tanpa memandang warna kulit, agama, bangsa, dan jenisnya diklaim sama. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat tersebut turun berkenaan dengan masa Fathul Makkah, dan Bilal diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan dari atas Ka'bah untuk mendirikan sholat bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Kemudian, sebagian dari mereka berkata, apakah layak seorang yang warna kulitnya hitam mengumandangkan azan di Ka'bah? Maka turunlah ayat ini untuk menegaskan bahwa semua manusia itu sama derajatnya di sisi Allah. Yang ketiga, hak memperoleh keadilan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam konteks keadilan, Al-Quran menggunakan dua istilah, yaitu adil dan qist. Al-adlu itu menunjuk pada sikap atau perilaku yang berimbang, dua ekstrim, sedangkan al-qistu berarti sikap adil atau tidak memihak dalam menggunakan kekuasaan.
Selanjutnya, hak memiliki. Islam menjamin hak kepemilikan setiap orang dan melarang siapapun untuk memperoleh harta orang lain yang bukan haknya. Hal ini dinyatakan Allah melalui firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Selanjutnya, hak kebebasan beragama. Kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak yang dijunjung tinggi dalam Islam. Termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan beragama. Kebebasan memilih dan menentukan sendiri keyakinan pribadi merupakan hak asasi pada manusia. Seperti firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu sami'un 'alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya, sanksi bagi pelaku pelanggaran HAM dalam Al-Quran akan dijelaskan oleh Saudari Munirah. Baik, selanjutnya bagian D, sanksi bagi pelaku pelanggaran HAM dalam Al-Quran. Pemidanaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut ukubah, yang berarti sanksi, hukum atau hukuman. Menurut istilah para fuqaha, ukubah atau hukum adalah pembalasan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara. Hukum dalam hukum pidana Islam terdiri dari hukuman yang ada nasnya, yaitu hudud, kisos, diat, dan kafarat. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya. Yang kedua, hukum yang tidak ada nasnya, yang disebut hukum takzir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanat, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan. Misalnya, mencuri beras 1 kg. Takdiri. Yang pertama, sanksi bagi pembunuhan secara sengaja. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang artinya, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan bagiannya azab yang sangat besar. Kata yaktul atau membunuh yang menggunakan bentuk kata kerja mudhari, present tense, kata kerja masa kini dan datang, antara lain mengandung makna berkesinambungan tekad pelakunya, serta memberi kesan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja itu cukup lama direncanakan. Bahkan bisa juga didorong oleh kebenciannya kepada si terbunuh karena imannya. Kata khalidan fiha, kekal ia di dalamnya bukanlah dalam arti kekal, seperti yang diduga sementara orang, yakni tidak berakhir, tetapi maknanya adalah waktu yang lama. Demikian pendapat sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas,
dan sekian banyak ulama lainnya. Kemudian jika kita berkata waktu yang lama, maka ini sangat relatif. Seorang yang berbahagia akan merasa bahwa waktu berlalu sangat singkat, berbeda dengan yang tersiksa, walaupun masa yang dialami keduanya sama. Yang kedua, penganiayaan. Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anf wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Fama tasaddaqu bihi fahuwa kafaratul lahu yaumal lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Yang artinya kami telah menetapkan bagi mereka. Baca Qurannya salah itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tasaddaqa itu. Oh, fama tasaddaqo bihi fahuwa kafaratul lahu yaumal lam yahkum bima anzalallah. Yaumal lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Yang artinya, kami telah menetapkan bagi mereka, Bani Israel, di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, atau balasan yang sama. Siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Kata kisos terambil dari kata koso, yang pada mulanya berarti mengikuti jejak. Seorang yang melakukan suatu kejahatan, maka ia dibalas serupa dengan kejahatan. Ikuti jejak pelaku kejahatan. Tasoddaqo bersedekah untuk makna melepas hak penuntutan, kisos untuk mengisyaratkan bahwa sejalan dengan kata sodakoh yang akar katanya berarti jujur dan benar, serta pengertian keagamaannya mengandung arti pemberian yang tulus demi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya. Ya masih banyak nggak ini yang dibaca? 3 slide lagi. Diringkas-ringkas saja lah. Jadi terjemah nggak perlu di. Ya. Yang ketiga pencurian. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'i wallahu azizun hakim. Yang artinya laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai atas pembuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Dengan demikian, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, tetapi diamanatkan kepadanya, maka ia tidak termasuk dalam pengertian mencuri oleh ayat ini, seperti jika bendaharawan menggelapkan uang. Tidak juga jika mengambil harta di mana ada walau sedikit dari harta itu yang menjadi miliknya, seperti 2 orang atau lebih yang bersyarikat dalam sebuah usaha atau mengambil dari uang negara. Yang selanjutnya, baik nomor 4 akan dibacakan oleh Novi. Baik, sanksi selanjutnya yaitu berbuat zina. Terdapat dalam surah An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa la ta'khudhukum
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina, baik perempuan maupun laki-laki yang sudah akil balik, merdeka dan tidak muhson, hukumnya didera 100 kali sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan muhson ialah perempuan atau laki-laki yang pernah menikah dan bersebadan. Tidak muhson berarti belum pernah menikah dan bersebadan. Artinya gadis dan perjaka. Mereka bila berzina, hukumnya adalah dicambuk 100 kali. Pencambukan itu harus dilakukan tanpa belas kasihan, yaitu tanpa henti dengan syarat tidak mengakibatkan luka atau patah tulang. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak dibenarkan bahkan dilarang menaruh belas kasihan kepada pelanggar hukum itu yang tidak menjalankan ketentuan yang telah digariskan di dalam agama Allah. Nabi Muhammad harus dijadikan contoh atau teladan dalam menegakkan hukum. Beliau pernah berkata, An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Rawahu Syaikhani. Dari Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti saya potong tangannya. Riwayat Asy-Syaikhani. Yang kelima, menuduh orang yang berzina. Terdapat dalam surah An-Nur ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamnina jaldah. Fajliduhum thamnina jaldah. Syekhul Islam di mana nih? Ya Walid, ini saya putus-putus terus nih Walid, sinyalnya Walid. Ini tadi Samni Najal. Itu qiraat siapa itu? Samni Najal. Fajlidum Samni Najal. Itu qiraatnya siapa ya? Qiraat Gatot Kaca kali Walid. Itu ada di dalam qiraat 14 apa? Enggak ada Walid. Qiraat 20 ada nggak? Teman-teman baca Qurannya diperhatiin lagi ya. Insyaallah semester 5 ini. Coba ulangi lagi. Walladzina yarmunal muhsanat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum tamzina. Buka Qurannya, musafnya. Baca buka. Tapi itu kayaknya nggak salah Sama di Nina Jaldah. Gimana? Tamnina ya? Sama Nina Jaldah. Oh, ini panjang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Itu Syekhul Islam itu kalau baca Samnina itu dapat pahala nggak? Samnina. Ya Walid, maaf. Sanksi penjambukan yang disebut di sini ada yang memahaminya, antara lain Abu Hanifah, sebagai hak Allah, sehingga yang dicemarkan namanya tidak berhak memaafkan dan yang bersangkutan tetap harus dicambuk. Sedangkan Imam Malik dan Syafi'i menilainya hak yang dicemarkan namanya. Sehingga bila ia memaafkan, maka gugurlah pencambukan itu. Ayat ini memberi kesan perlunya menutupi aib orang lain dan memelihara nama baik siapapun yang tidak terang-terangan. Selanjutnya yang terakhir, sanksi bagi pembuat
kerusakan di bumi. Terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Menurut jumhur, hukuman bunuh itu dilakukan terhadap pengganggu keamanan, perampokan, dan semacamnya, yang disertai dengan pembunuhan. Hukuman salib sampai mati dilakukan terhadap pengganggu keamanan yang disertai dengan pembunuhan dan perampasan harta. Hukuman potong tangan bagi yang melakukan perampasan harta, sedangkan hukuman terhadap pengganggu keamanan yang disertai ancaman dan menakut-nakuti adalah pembuangan. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak pemateri. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Hawasi. Kepadanya saya persilakan. Saya bingung mau ke Walid atau ke Bapak Hawasi gitu. Karena sudah dikembalikan ke saya kembalikan lagi ke Walid. Ya kalau saya ada Walid ya Walid. Sudah. Baik. Tadi pokoknya kalau mahasiswi iki bacaan Al-Qur'annya itu ya begitu, jadi ini yang bertanggung jawab itu siapa? Bertanggung jawab ya Syekhul Islam ya. Itu yang bertanggung jawab. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu persoalan hak asasi manusia sudah lama sekali digulirkan semenjak Allah mau menciptakan Nabi Adam. Ya. Karena malaikat berkata, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima." Man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi ifsad di sini ya ada ifsad yang bersifat hissi, ada yang ifsad yang bersifat maknawi. Ya, kesyirikan adalah ifsad. Kekufuran ifsad juga, berbohong ifsad juga. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi wa yasfiku dima adalah merupakan persoalan hak asasi manusia. Herannya ini begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan Nabi Adam mempunyai putra-putri, ada Qabil dan Habil, herannya itu salah satu dari anaknya Nabi Adam yaitu Qabil membunuh Habil. Ini apa yang ditakutkan oleh malaikat itu tidak berapa lama dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Jadi ini sudah dipikirkan masak-masak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam cerita tersebut sudah terbayangkan bagaimana nantinya manusia itu. Dan ternyata banyaknya pembunuhan, banyaknya ini itu jinayat-jinayat itu ternyata benar juga apa yang dikhawatirkan oleh mereka. Sudah ya. Kemudian kita tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia itu semenjak dari awal. Jadi apa itu? Allah sudah mencanangkan bahwa yang menjadi khalifah fil ardh itu adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk yang sudah dikandidatkan oleh Allah menjadi khalifah fil ardh. Dan sudah tentu khalifah di sini adalah mereka yang akan mengurus bumi, serahkan urusan bumi itu kepada manusia. Silakan bikin aturan-aturan.
Yang penting silahkan kamu memanfaatkan bumi itu. Yang penting kamu jangan berbuat kerusakan, keonaran, dan jaga kelestarian bumi ini dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu ya. Ini yang pertama, itu kemuliaan manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kedua tangannya. Dalam tanda kutip ya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Itu pada surah apa ya? Ada yang tahu ya? Saya kok lupa ingat itu. Qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kuntum. Ada yang tahu nggak ya? Ini Syekhul Islam. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tangan. Kan hebat banget ya. Yang melahirkan ataupun yang membidani munculnya manusia itu adalah Allah sendiri. Kalau yang lainnya itu kun fayakun. Itu berarti karena manusia mempunyai martabat derajat yang tinggi sekali. Berikutnya adalah Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya bentuk. Ya, tidak ada makhluk melata yang lebih hebat daripada manusia itu. Ini Syekhul Islam. Halo? Enggak ada. Baiklah, yang keempatnya Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Laqad karramna bani Adam, betul-betul memuliakan bani Adam, siapapun orang. Baik muslim maupun kafir, asal yang penting dalam bentuknya manusia. Makanya sebagai penghormatan kepada umat manusia itu, maka Allah telah memprotek manusia itu dari berbagai macam sisinya itu. Dalam Hajjatul Wada, Nabi bersabda, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Jadi pada satu saat Nabi itu bertanya kepada para sahabat, kamu itu sekarang pada bulan apa? Bulan haram. Di mana baladil haram? Nah, kemudian Nabi mengatakan, inna dima'akum, bahwa sesungguhnya nyawamu, darahmu, harta bendamu, dan kehormatanmu itu sudah aku protek. Tidak boleh seorang itu menindas orang yang lain, apalagi membunuh orang lain. Harta benda mereka itu juga diprotek. Aku protek. Siapa yang mengambil harta benda orang lain tanpa sah, maka dia harus berhubungan, berhadapan denganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehormatan manusia itu juga itu sudah aku protek. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala kemudian para ulama itu keras membuat satu membuat satu ad-daruriyatul khams. Ad-daruriyat al-khams. Apa itu daruriyatul khams? Juwita tahu nggak daruriyatul khams? Ada yang tahu ad-daruriyatul khams? Pertama, hifdzuddin. Orang harus menjaga agamanya. Kemudian yang kedua, hifdzu al-aql, menjaga akalnya. Kemudian hifdzul mal, menjaga hifdzul nafs, menjaga jiwanya itu. Hifdzul ird, ya hifdzul nasl, yaitu keturunannya. Itu diprotek semua.
Bagaimana menjaga din? Jangan sampai orang murtad, jangan sampai orang itu kafir. Sesuatu yang mendekatkan diri orang kepada kemurtadan ya dibatasi dulu. Hifdzul akal manusia juga harus dijaga. Jangan sampai orang itu minum minuman keras sehingga akalnya itu rusak. Hifdzun nasl, itu jangan sampai orang itu merusak keluarganya, keturunannya melalui perzinahan. Nah, ini adalah merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala itu menghormati manusia. Hanya saja manusia itu kan dipenuhi oleh nafsu-nafsu. Baiklah. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah kemanusiaan itu Islam selalu tampil ataupun agama Allah selalu tampil untuk menghormati manusia. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan wa katabna alaihim fiha, itu alaihim ini syariatnya siapa itu? Ya. Siapa Sekar itu? Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bil nafs. Ini syariatnya siapa Sekar? Iya, Walid. Wa katabna alaihim itu syariatnya siapa itu? Sebentar. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs wal 'ayna bil 'ayn wal anfa bil anfi wal udhna bil udhn wasl. Man tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun lahu. Itu syariatnya orang Yahudi. Ya. Syariatnya siapa? Orang Yahudi. Ya. Man tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika humul kafirun. Jadi syariatnya orang Yahudi pada masa lalu. Dahulu itu mawujud fi rahlihi wa huwa jazaa'u. Ini Syekhul Islam di mana itu ayat ini? Mawujud fi rahlihi wa huwa jazaa'u. Kadzalika najzil zalimin. Itu ayat ini di mana kira-kira? Di surah Yusuf Walid terus. Siapa orangnya yang mencuri, maka dia menjadi budak. Wah, jadi artinya apa? Hukum pencurian itu sudah ada. Hanya hukumnya itu berupa mawujud fi rahlihi wa huwa jazaa'u kadzalika najzil zalimin. Ya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Baiklah, kalau kita lihat misalnya pada masa Romawi dahulu itu, budak itu nggak ada artinya sama sekali. Mereka itu dipertontonkan untuk berhadapan dengan singa di hadapan para orang lain. Mereka nggak punya martabat apa-apa. Harus bertarung dengan singa yang sedang lapar. Sehingga dengan demikian mereka bisa terkoyak-koyak oleh singa yang lapar. Baik, pada waktu Nabi Muhammad SAW ini barulah semuanya itu ditekel semua oleh Al-Quran. Peristiwa perzinahan sehingga akhirnya dirajam sudah pernah. Peristiwa orang yang mencuri juga orang orang yang murtad juga. Jadi dengan demikian Islam itu sudah matang sekali di dalam. Jadi kalau pada masa-masa yang lalu itu hal yang berkaitan jinayat atau apa masih belum sempurna, maka sempurnakan oleh Islam melalui undang-undang ataupun qanun ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Ini ada jinayatum ma dunan nafs wa jazaa'uhu fi syariatil islamiyah. Ada disertasi tentang itu. Tahu nggak tuh? Syul Hawashi. Jinayatum ma dunan nafs wa jazaa'uhu fi syariatil islamiyah. Pernah dengar yuk? Pernah dengar apa enggak? Ya, baiklah. Jadi, nah sekarang kalau kita misalnya lah, pada waktu abad ke-14 terjadi apa?
terjadi revolusi industri. Nah, kemudian pada revolusi industri membutuhkan orang-orang yang bekerja pada pabrikan-pabrikan di Eropa. Maka di situ masih terdapat perbudakan. Perbudakan ya sampai dihapuskan oleh Abraham Lincoln, ya, oleh Abraham Lincoln Amerika. Nah, di dalam undang-undang Amerika dan Inggris itu dasar adanya apa namanya itu hak asasi manusia itu berbeda. Kalau di undang-undang asas Inggris terlebih dahulu, itu pada dasarnya orang itu jahat. Pada dasarnya orang itu jahat. Oleh karena itu perlu ada undang-undang hak asasi manusia. Berbeda dengan undang-undang Amerika. Kalau undang-undang Amerika itu pada dasarnya orang itu benar, ya, tapi berpotensi untuk melakukan satu kejahatan. Oleh karena itu maka diperlukan ada undang-undang itu. Ya, kita lihat bagaimana pada masa-masa yang lalu ya terjadi semena-mena terhadap budak, ya, orang membunuh semena-mena. Saya pernah ya berkunjung di satu museum Dengen, Museum Dengen di London di sana di Inggris. Saya masuk di satu museum di mana di situ berbagai macam alat untuk menyiksa seseorang itu luar biasa. Ya, contohnya misalnya ada bara api di bawah. Kemudian orang itu disiksa melalui dikerek, ya, pakai tambang. Kemudian orang itu dikerek dari atas menuju ke bawah, menuju ke api itu, sehingga orangnya dipanggang. Luar biasa kan? Ya. Jadi dia itu dipanggang. Kalau seandainya dia sudah akhirnya ditarik lagi ke atas lagi. Gitu. Jangan lagi begitu. Apalagi zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun itu bengis sekali. Orang kalau sudah masuk ke tahanan Fir'aun di dalam tanah dan dikurung seperti burung, tidak bisa bergerak. Itu luar biasa. Dan di situ di London Dungeon itu, ya itu juga begitu. Dangerous, alias ada orang yang dimasukkan ke dalam kerangkeng yang sangat halus sekali. Wah, begitu juga ada ya macam-macam, ada suara yang sangat mengerikan sekali. Bagaimana dicunggil matanya, dicunggil ini. Nah, kalau kita lihat lagi bagaimana para pendeta-pendeta di Roma dahulu, itu mereka menyiksa orang-orang yang mereka itu tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pendeta. Dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah. Penjara di bawah tanah. Dan disiksa dan lain sebagainya. Islam sudah lama sekali menggaungkan hal ini. Ya, menggaungkan hal ini. Tapi ternyata juga sampai sekarang ini penyiksaan terhadap manusia itu sampai hari ini masih tetap ada. Wah, di negara-negara yang non-Muslim, bahkan di negara-negara Muslim sendiri, ada siksaan-siksaan seperti itu yang sebenarnya walaupun sudah punya undang-undang. Baiklah, jadi kalau kita melihat bagaimana kita banding-bandingkan bagaimana Islam itu telah betul-betul telah mewaspadai, ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, kalau seandainya kita melihat bahwa seorang pezina itu dirajam, itu rasanya gimana tuh? Kira-kira masih setuju nggak? Saya tanya kepada ini ya, setuju nggak seorang pezina muhsan itu dirajam? Setuju nggak? Enggak, Walid. Kenapa? Kenapa? Nah, Islam itu memberlakukan seperti itu seperti
seperti orang ayah meletakkan meletakkan penjalin di atas rumahnya itu, yang digunakan pada satu saat untuk bisa mendidik anaknya itu, apakah di sahabat atau apa, ataupun guru. Biasanya guru tahfidz Al-Quran di Kairo itu dirrah, namanya dirrah. Dirrah itu yang disabet. Hanya ditaruh di atas saja itu, agar supaya orang itu cerah. Begitu juga Islam itu, ya, begitu juga Islam itu sangat-sangat hati-hati sekali di dalam pelaksanaan hukum-hukum yang berkaitan dengan pidana. Orang yang melakukan satu perzinaan, kemudian dia bertobat kepada Allah. Jangan dibilang sama-sama siapa sih. Man usiba min hadhil qadirati falyastatir bi sitrillah. Wa man abda lana safhatahu naqum alaihi al-hadd. Coba ada enggak itu di hadis? Di hadis apa itu? Man usiba. Ya. Man usiba apa, Walid? Ada enggak di dalam hadis? Min hadhil qadirati bi syai'in. Falyastatir bi sitrillah. Ada enggak itu? Coba tampilkan sini. Man usiba min hadhil qadhurati. Ada, Walid? Coba tampilkan. Wah, ini saya di Saya HP itu ini, nggak Walid. hafal. Saya di HP, soal di laptop tadi saya keluar masuk terus, Walid. Itu senangnya keluar masuk aja. Masya Allah. Ya. Sinyalnya lagi bermasalah ini, Walid. Ya, siapa yang terkena musibah, qadhurat ini artinya berzina. Falyastatir bitillah, ya sudah diam saja. Yang tahu cuman lelaki, perempuan, dan Allah saja. Jangan dibicarakan sama orang lain. Kemudian falyastatir bisitrillah. Minta Allah itu menutupi dosanya itu. Jangan sampai orang tahu. Kalau orang sudah tahu, maka harkat dirinya akan hilang. Itu coba ya. Terus kemudian orang yang berzina itu ya harus arba'at syuhud. Ada 4. Itu mustahil bagi orang yang susah sekali. Artinya Allah itu memberlakukan hukum-hukum jinayat itu secara terukur, dan kalau seandainya orang sampai mau dirajam, dia pada keterlaluan, atau dia itu sudah merasa dirinya ingin disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jadi syaratnya berat sekali, ya, arba'at syuhada. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa ta'khudhukum minhuma. Nah, itu syaratnya untuk sampai dirajam itu sangat susah sekali. Begitu juga kalau seandainya seorang yang sariq, asal masih belum dilaporkan ke kehakiman, ya masih bisa ditawar-tawar, ya, seperti itu. Jadi juga kalau seandainya, pokoknya agama Islam itu kelihatan tegas sekali tapi bijak, dan tidak bisa dilakukan seperti itu kecuali atas syarat-syarat tertentu. Nah, sekarang ini masalahnya itu, Dr. Habashi, ya. Sekarang ini Indonesia itu sudah meratifikasi HAM, ya. Jadi kalau di Indonesia, kalau orang berzina, orang yang mencuri, ya nggak bisa dihukumi dengan hukuman yang ada di dalam Quran ataupun hadis. Misalnya perempuan yang mencuri, kemudian as-sariq was-sariqatu, itu kemudian tertangkap, kemudian dipotong tangannya, nggak bisa, ya, karena harus melalui satu hukum yang sah yang disahkan oleh DPR, pembuat undang-undang.
Sementara kita nggak bisa seperti itu. Begitu juga hukuman-hukuman yang lain yang tadi disampaikan oleh teman-teman tadi yang telah memperhatikan. Jadi misalnya hukum murtad harus diginikan, orang ada qisas ya, itu nggak bisa semuanya itu. Ya, jadi bagaimana tuh? Berarti kita tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa itu? Kalau seandainya kita tidak menerapkan hukum Allah, berarti kita kafir atau lain sebagainya. Kita ini hukumnya bukan hukum Islam. Ya, walaupun kita umat Islam, hukumnya hukum Islam. Maka oleh karena itu kita lihat terlebih dahulu. Ya, pada awalnya orang yang mencuri itu nggak diapa-apain. Coba lihat, misalnya wasariqatu ada terdapat pada surah Al-Maidah. Al-Maidah min awakhir ma nazala minal Qur'an. Artinya untuk sampai turunnya surah Al-Maidah wasariqatu itu sampai bertahun-tahun. Awalnya tidak. Jadi yang penting itu kalau di Indonesia, yang penting orang itu sudah ditahan, sudah dihukum, ya sudahlah. Walaupun itu merupakan bukan hukum Islam, karena pemerintahannya itu bukan pemerintahan yang menerapkan hukum Islam. Kalaupun misalnya menerapkan hukum Islam itu juga syaratnya itu sangat berat sekali, dan kita negara yang bukan mengikuti negara Islam, bukan ya. Negara itu adalah negara nasionalis. Kalau negara nasionalis, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tentang hukum apa gitu, ya belum bisa dilaksanakan. Ya. Kecuali barangkali di Saudi ya. Kalau di Saudi itu masih ada hukuman pancung, hukuman dan lain sebagainya. Jadi para teman-teman sekalian, bahwa kesimpulannya begini, Islam itu sudah menaruh perhatian terhadap hak-hak asasi manusia. Ya. Ini hak asasi manusia itu bukan saja berkaitan dengan hukum pancung dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di dalam poin-poin di dalam hak asasi manusia itu, bisa nggak nanti disempurnakan ya? Yang penulis ini ya, hak asasi manusia menurut versi PBB. Hak asasi manusia menurut versi Amerika, menurut versi Inggris, menurut versi Indonesia. Itu nanti kalau dikumpulkan, terus mana dalil-dalilnya yang ada di dalam Al-Quran dan lain sebagainya, itu bagus kan. Karena di dalam itu hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan rumah tinggal, itu termasuk hak asasi manusia. Ya. Tapi kan tidak sampai kita bahas ya di sini ya. Coba ada berapa itu? Ada poin di dalam hak asasi manusia ya, baik hak asasi manusia yang menurut PBB itu yang bersifat universal. Kalau dulu Amerika itu kan untuk rakyat Amerika saja, begitu juga Inggris untuk rakyat Inggris saja. Tapi kalau PBB itu sudah diangkat pada tatanan yang lebih tinggi lagi. Hak asasi manusia menurut Islam ini. Tapi pada waktu dipraktekkan di Indonesia, maka ini perlu pertimbangan-pertimbangan. Baik ya, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua. Wah ini nih, man asaba min hadhil qadur syai'an falyastatir bi sitrillah fa innahu man yubdi lana saf'atan naqim alaihi. Siapa orangnya yang terkena ya dosa ini? Qadurat itu sesuatu yang menjijikkan. Perzinaan itu sesuatu yang falyastatir bi sitrillah. Maka hendaklah dia itu menutupi dirinya itu dengan tutupan Allah. Artinya Allah itu sanggup sekali untuk menelanjangi seseorang itu bisa. Kalau orang itu memang betul-betul sudah berani sama hukum Allah itu, Allah akan menelanjangi dia betul-betul. Sehingga orang itu sudah tidak punya harkat sama sekali di masyarakat. Kalau sudah hilang harkatnya, maka dia tidak mendapatkan job apa-apa gitu dari masyarakat itu. Karena dia sudah tertutup, terasingkan. Kecuali masyarakat itu sendiri adalah masyarakat yang sudah rusak. Kalau masyarakat sudah rusak seperti negara di barat, itu mereka sudah menganggap bahwa perzinahan adalah hal-hal yang biasa. Ya, waman abdalana safhatan naqim 'alaiha. Kalau seandainya seorang itu sudah terang-terangan melakukan perbuatan zina itu,
maka nuqim alaihi had. Pada saat inilah kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan melaksanakan had, ya, had ataupun ya had yang ya apa satu hukuman yang demikian tegas, ya. Jadi kita sebagai umat Islam kita harus berbangga bahwa kita mempunyai konsep-konsep yang sangat lengkap, ya. Konsep yang kita punyai umat Islam itu adalah konsep yang sudah digagas oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditambah oleh Rasulullah SAW, kemudian dan ternyata itu konsep yang sangat universal. Demikian, ada pertanyaan? Ya, bukan nanya sih Walid, masa saya nanya. kalau dikaitkan dengan ad-durriyatul khamis tentang HAM gimana Walid? Iya ya, yang tadi itu. Saya ceritakan itu dari awal. Oh, tadi saya putus soalnya Walid. Oh iya. Pantesan dipanggil-panggil juga. Ad-daruriyat. Putus saya dari laptop putus, HP juga putus, ya ampun, bolak-balik. Kenapa? Sinyalnya Walid lagi nggak tahu karena di sini di Gondrong mendung Walid, ini mungkin sinyal ngaruh. Oh iya, untuk saya di sini di Jombang, apa namanya itu? Ya bagus-bagus saja tuh. Jadi hari ini ada berapa ya? Ada 3 Zoom ini hari ini. Masya Allah. Zoom pertama dengan Masjid MBH Baitul Hakim jam 5 sampai jam 6. Kemudian jam 6.30 yang tadi Jumali ala Aro itu ada belajar Syatubiyah itu. Kemudian yang ketiga ya di sini sekarang ini yaitu menjadi daruriyatul khams itu ya bagian daripada apa yang digagas oleh ini yang paling terpenting, daruriyat namanya daruriyat. Kan ada daruriyat, ada hajiyat, ada mukamilat tahsiliyat. Dari daruriyat itu ada yaitu agama, akal, harta benda, keturunan dan martabat ya. Al-ard. Al-ard yani hafdhu ad-din, hafdhul aql, agama, hafdhul aql, hafdhul mal, hafdhul nasl, hafdhul nafs dan hafdhul ard. Ini semuanya masuk ya. Ya. Hanya hafdhul din ini. Hafdhul din ini kalau di dalam Islam itu kan ada haddul murtad ya. Membaddala dinahu faqtuluhu. Membaddala dinahu faqtuluhu. Tapi sudah tentu ya sekarang nggak bisa ya. Wala ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kalau dalam perspektif pergaulan orang kalau meninggalkan agamanya, meninggalkan Islam begitu, dia itu sudah mempunyai 2 wajah. Dia akan bisa berbuat onar. Nah, dia sudah tahu tentang Islam, dia akan merusak gitu. Akhirnya membaddal dinahu faqtuluhu. Jadi bagaimana ini satu pertanyaan. Bagaimana pelaksanaan hukum had pada negara Pancasila? Itu jawabannya gimana? Ya. Bagaimana hukuman had pada negara Pancasila? Ya. Gimana tuh jawabannya tuh? Halo? Oh, susah banget ya. Halo ya, Walid. Iya. Dalilnya Hifdzuddin mana itu? Dalilnya Hifdzuddin. Hifdzuddin Pak. Ya, menjalan. Wa may yusyrik billahi. Ya, bagus. Hifdzuddin. Ya, membaddala dinahu faqtuluhu. Begitu juga orang yang melakukan bid'ah dan lain sebagainya. Tapi itu bukan bid'ah yang dari kelompok A1 ya. Kalau dari kelompok 1 apa-apa bid'ah semuanya. Ya. Orang kunut bid'ah juga. Orang wirid bersama bid'ah juga. Masuk neraka semua. Jadi dalam rangka untuk menjaga agama,
ada istilahnya itu garis demarkasi yang tidak boleh final. Seperti misalnya apa namanya itu listrik yang paling tegangan yang tinggi kan harus ada pembatas. Jadi tidak boleh mendekati. Di dalam zina juga begitu. Ya. Wala taqrabuz zina, makanan pakai waktu. Zina. Jadi hifdzun nasl wala taqrabuz zina. Hifdzud din wa man yusyrik billah. Kufur, kemunafikan. Hifdzul mal apa? As-sariq was-sariqatu taqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabu Allah. Hifdzu al-'ird ataupun kehormatan. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Illa husba syahadatu ahadim arba'a syahadatin billahi innahum shadiqun. Khamisatu an terus hifdzu atau hifdzul 'ird. Hifdzul mal sudah ya. Hifdzul nafs apa? Wa katabna fiha anna an-nafs ada semua. Daruriyatul khams ada semua. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, coba tolong tadi itu ya tentang bagaimana HAM ya menurut PBB. HAM menurut negara-negara Arab. HAM menurut Islam dan lain sebagainya. Ini akan bisa memberikan wawasan kita bagaimana masyarakat dunia sekarang itu berlomba-lomba untuk membuat HAM ya. Hukum HAM-nya sesuai dengan keadaan negaranya masing-masing. Ya demikian saja. Saya kembalikan kepada moderator. Siapa moderatornya? Baik, terima kasih kepada Walid dan Bapak Ahmad Hawasi. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi pada hari ini. Ya, silakan. Iya. Sebentar pas saya lagi buka ulang. Kesimpulan, hak asasi manusia tidak pernah bertolak belakang dengan hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quran. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak setiap manusia. Lalu berdasarkan identifikasi ayat-ayat tentang al-haq, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat term al-haq yang dapat dijadikan landasan konsep HAM di dalam Al-Quran. Karena itu, pengidentifikasian ayat-ayat HAM melalui partikel huruf atau lafaz yang menunjukkan kepemilikan atau martabat manusia, salah satu cara menemukan konsep HAM dalam Al-Quran. Dan sesuai dengan hukum pidana yang termaktub di dalam Al-Quran, yaitu ada kisos, hudud, dan takzir. Sekian, terima kasih untuk semuanya, khususnya kepada Walid dan Bapak Ahmad Hawasi yang telah melengkapi materi kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh pemakalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini terakhir ya? Minggu depan, Walid. Terakhir. Apa minggu depan itu? Minggu depan langsung 2 makalah, Walid. Karena memang sisa 2 makalah. Jadi digabung aja gitu, Walid. Oh iya, apa judulnya? Apa judulnya, teman-teman? Minggu depan langsung 2, Pak. Iya, langsung 2. Pertemuan terakhir minggu depan. Iya, minggu depan menyikapi politisasi agama dalam Al-Quran sama keadilan dan penegakan hukum dalam perspektif Al-Quran. Itu gampang apa susah itu? Kelihatannya susah banget itu. Ya tolong dong ya dibaca semuanya. Biar kita tinggal mendengarkan aja tuh. Ya. Karena saya tidak ingin bersusah-susah untuk memikirkan kedua topik itu. Ya, demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Walid. Terima kasih, Walid. Terima kasih, Bapak. Ya, sukses. Amin. Amin. Alhamdulillah.